Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali live bersama saya Dia ya, yang hari ini kita akan menyapa teman-teman semua yang sudah bergabung di live ini ya. Dan luar biasa saya ucapkan selamat buat yang memilih bergabung bersama Bebaskan Indonesia. Karena dengan memilih bergabung di Bebaskan Indonesia ini artinya sahabat semua, Anda benar-benar akan ada dalam satu komunitas yang bisa membawa perubahan dalam hidup Anda gitu ya. Nah, Bebaskan Indonesia seperti yang sering kali kita sampaikan, dengan cara apa? Yang pertama kan dengan cara bebaskan dioksin ya, bebas dioksin, bebas keputihan, bebas finansial, baru kita akan bebas waktu. Nah, jadi harapannya bersama Bebaskan Indonesia ini banyak orang yang bisa mengubah kesehatan keluarganya dan menyehatkan keuangan keluarganya. Oke. So, saya mau cek dulu ya apakah live-nya sudah bagus. Coba dicek di handphonenya masing-masing ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan materi sukses bersama Dia ya, saya mau mengajak sahabat semua untuk mengawali acara ini ya dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya kita bisa bersama-sama ya tetap berkarya, diberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan ya, kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesuksesan yang barokah. Amin amin ya robbal alamin ya. Gitu. Udah on ya Mbak ya? Udah on. Oke. Baik sahabat semua, sore ini materi kita melanjutkan dari materi sukses bersama Dia. Oke ya. Pada saat minggu lalu ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang dream ya. Hari Senin sudah tentang dream, hari Rabu kita sudah bahas tentang impact ya, hari Kamis kita sudah bahas tentang action, dimana saat action ya, bersama action ada proses ya. Dan hari ini kesempatan kita membahas tentang apa itu high tech. Nah ya, jadi kita membahas tentang high tech, dimana hari ini kita sudah hidup di zaman now ya. Kita sudah hidup di zaman now dan kita harus menggunakan cara zaman now dalam meraih kesuksesan ya. Buat Anda yang masih menggunakan cara zaman old, Anda harus segera bertobat dan bersadar diri karena itu nggak bisa lagi diterapkan di zaman now ini. Oke? Nah, baik sahabat semua yang dulu masih sering follow up offline ya, mendatangi donen-donennya, mendatangi konsumennya di tempat-tempat yang jauh dan tidak terjangkau, hari ini nggak bisa lagi gitu kan, karena hari ini butuh percepatan yang sangat cepat ya, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan dulu gitu. Termasuk hari ini kita sudah 1 tahun ya merayakan ulang tahun si corona ya, COVID sudah 1 tahun dan kita berdoa bersama semoga segera berlalu ya gitu. Nah, tapi kita juga nggak bisa mengharapkan kondisi dulu kembali gitu ya. Contoh, dulu ada telepon umum gitu kan, dulu ada telepon umum, kita nggak bisa mengharapkan telepon umum itu kembali. Kenapa? Karena yang semua yang sudah lewat itu udah bukan rezeki lagi, sudah bukan udah bukan berguna lagi, karena pasti selalu diganti yang baru oleh Allah gitu ya. Gitu. Nah, telepon umum berlalu diganti apa? Internet ya, warnet ya. Udah gitu hari ini udah ada paketan-paketan handphone sudah canggih-canggih, udah nggak ada warnet. Jangan ditunggu lagi warnetnya kapan buka, jangan ya. Tinggal beli kuota, Anda bisa berselancar di dunia maya.
Sama sahabat semua dengan kondisi hari ini. Bisnis kita udah nggak bisa tunggu-tunggu lagi. Kapan ya upline saya datang? Kapan ya saya di follow up? Kapan ya bisa pergi ke rumahnya si A, si B, si C? Udah nggak bisa begitu. Kita harus menggunakan high tech, ya gitu. Kita harus menggunakan high tech, ya. Nah jadi sahabat semua, high tech ini penting banget. Saya pribadi adalah generasi zaman old, ya. Saya pribadi adalah generasi zaman old, di mana saya tidak terbiasa banget menggunakan teknologi, gitu ya. Nah, tapi mau nggak mau, karena kita semua mau maju, maka kita harus berpindah. Saya harus mengambil keputusan untuk berpindah. Nah, coba sahabat semua yang sudah mulai masuk, boleh ketik ya. Saya mau pindah, saya mau berpindah gitu ya, gitu. Nah, kenapa? Karena mau nggak mau caranya ya high tech sekarang gitu kan. Saya mau berpindah gitu ya. Nah, seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh ya yang akhirnya tidak menggunakan teknologi. Mereka nggak punya dosa apa-apa, tapi mereka tergilas oleh zaman. Mereka nggak apa itu namanya, nggak lagi eksis. Kenapa? Sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Padahal sahabat semua, sayang banget ya, setelah saya pelajari teknologi, setelah saya masuk dalam zona zaman now, apa yang tidak bisa dipelajari? Jujur kalau buat saya, lebih tidak mudah mempelajari bumbu masak, bikin kare, opor, rendang apalagi, itu lebih nggak mudah ya, daripada belajar teknologi gitu. Jadi yang ibu rumah tangga, percayalah kepada saya, teknologi itu gampang gitu. Coba semua ketik, teknologi itu gampang gitu. Kita itu cuma utek-utek HP gitu ya, nggak usah ngafalin bumbu, nggak usah ngafalin racikan apa namanya bawang bombay dan lain-lain, nggak usah gitu kan. Nah cukup hilangkan ketakutan Anda, hilangkan ketidaknyamanan Anda ya, karena ternyata belajar teknologi itu gampang. Nah gitu ya. Ya, oke, yang sudah gabung boleh ketik tuh, belajar teknologi itu ternyata gampang banget gitu ya. Iya gitu. Dulu cari Gojek ke pangkalan Gojek, sekarang mau nggak mau mulai tukang parkir, tukang becak, ibu-ibu jual cabe ya, sampai direktur, sampai mungkin pejabat negara, kalau butuh kendaraan ya klik aplikasi Gojek gitu. Nah setelah ngeklik, mobilnya datang, gampang kan? Lebih gampang mana? Anda harus jalan ke pangkalan Gojek atau ke pangkalan taksi. Tuh, coba saya pengen banget meletakkan sebuah apa itu, kepercayaan baru ya, keyakinan baru bahwa sebenarnya ya teknologi itu gampang tuh ya gitu, asalkan kita mau dan kita tidak takut. Kenapa takut gitu? Handphone ya kita pegang tiap hari, mulai belajar aplikasi Keke Mobile atau KKDID udah takut, puyeng, galau, gundah gulana. Ngapain? Gak perlu banget gitu. Anda keliru atau Anda tidak tepat dalam mengklik, itu pasti ya error, di escape kembali kan gitu aja gitu, di back sudah kembali. Misalnya contoh, handphone itu nggak akan meledak gara-gara Anda salah tutul. Jadi jangan takut ya, jadi seperti itu. Baik sahabat semua, itu pendahuluan ya, pendahuluan yang saya sampaikan supaya pola pikir kita terbuka bahwa belajar teknologi itu gampang gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini mungkin bertanya-tanya, Budia kenapa kok pakai masker? Tadinya suaranya agak kurang jelas gitu ya. Budia kenapa pakai masker? Karena saya ini sedang lesehan di bawah. Saya sedang go together dengan dua sahabat kita ya, di salah satu ruang ya. Ini di rumah saya, ini lagi lesehan di bawah, kita lagi go together, kita lagi merancang bisnis, kita lagi
belajar untuk membuat target dan pengembangan jaringan ya gitu. Doakan ya kita semua bisa segera sukses, teman-teman kita, dan juga menjadi jalan buat banyak orang lain juga lebih sukses gitu ya. Oke, saya ditemani dengan sahabat kita yaitu Mbak Elis. Nah ya, ya ini Mbak Elis, dan di sebelahnya Mbak Elis ada banner cantik. Ini kalung Life Force dan Nates. Oke, gitu ya, kalung Life Force dan Nates. Nah, siapa mau banner kayak gini? Katakan saya. Oke. Dapat hadiah, Bu? Enggak, saya kasih desainnya ya, gitu. Saya kasih desainnya, tinggal cetak ya, gitu. Keren kan? Nah, Mbak Elis juga pakai kalung Life Force. Nah, Blue Elegance ya. Gitu. Itu Swarovski Blue Elegance gitu. Keren banget ya, gitu. Dan ya sahabat semua, saya juga ditemani salah satu tim saya ya. Beliau adalah mitra usaha di Keke Indonesia yang sangat setia ya. Sangat setia berproses dari mulai, ya Allah, dari mulai jualan yang kecil-kecil, setia, rajin, yang penting terjual, itu hatinya udah happy banget ya. Gitu. Sampai akhirnya sekarang bisa lebih banyak lagi penjualannya, sudah mencapai manajer dan beberapa kali mendapatkan tiket ke luar negeri ya, gitu. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itulah kayaknya seorang Ibu Ida ya. Yuk kenalan dulu dengan Bu Ida. Halo teman-teman semua, apa kabar? Iya. Saya Ida dari Cikarang. Iya, makasih Bu Ida. Iya, sama-sama Bu Ida. Oke, baik sahabat semua. Tentunya saya buka dikit lah kan saya. Barangkali ada yang nggak percaya ini saya. Oke. Oke. Nah sahabat semua, yuk kita mulai. Kenapa high tech ini menjadi salah satu poin terpenting dalam kita sekarang ini untuk meraih kesuksesan di zaman now, gitu kan? Nah baik, saya mau cerita dari kisah saya pribadi. Oke. Sahabat semua, saya mengawali bisnis ini 100% offline. Oke, 100% offline. Ya, jadi saya dalam pikiran saya, pola pikir saya untuk sukses itu harus melakukan banyak pertemuan ya. Saat itu masih offline, tidak ada corona. Tuntutannya adalah kita ngumpulin orang, demo, closing. Kita ngumpulin orang lagi di mana, demo, closing. Di berbagai tempat kita melakukan perkumpulan, lalu kita demo, lalu kita closing. Itu yang terjadi. Sehingga mentalitas saya, pola pikir saya itu benar-benar sudah menjadi sebuah kebiasaan, habits, dan sudah tertanam dalam alam bawah sadar. Kalau mau berhasil ya harus demo di mana-mana. Gitu. Ya. Jadi saya yakin banget buat teman-teman yang zaman now atau seorang ibu-ibu ya seperti saya, pasti mengalami hal yang sama. Kayaknya enak ketemu Bu, dijelasin langsung orangnya beli gitu ya. Tapi kan sekarang nggak boleh. Bisa dipahami ya sahabat ya. Nah, dalam kondisi nggak boleh ini, apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa dong kita paksa zaman kembali ke yang kita suka. Ya, kita nggak bisa memaksa zaman ini untuk back. Tapi kita yang follow zaman ini, kita yang harus terus move on menuju future gitu ya. Kita move on to future. Oke, coba ketik semua, move on to future. Bu, tulisannya gimana? Saya juga bingung tulisannya gimana. Move on to future ya. Itu udah dicontohin sama Mbak Elis ya. Ini guru bahasa Inggris soalnya ya. Saya sendiri suruh nulis itu paling nggak bisa ya. Saya guru pembalut nate soalnya. Move on to future. Iya, gitu ya. Jadi banyak yang doanya ini nggak bener gitu. Semoga bisa kembali kayak dulu ya. Ini sudah nggak bener. Saya menghimbau kepada teman-teman yang ada di grup Bebaskan Indonesia ya, untuk kita nggak gampang untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu gitu.
Oke. Kenapa? Kalau kita minta, ya Allah, semoga kembali kayak dulu. Nah, itu kompleks saudara semua ya, sahabat semua. Kayak dulunya kayak apa? Berarti keuangan kita akan jadi kayak dulu. Oke, perilaku kita jadi akan kayak dulu. Terus kesejahteraan kita jadi akan kayak dulu. Terus habis itu apa lagi? Hubungan kekeluargaan, keharmonisan jadi kayak dulu. Yang mungkin kata dulu ini mungkin kurang baik ya, gitu. Gitu. Kok bisa Bu? Iya, dulu saya bisanya cuma makan tempe. Sekarang bisa makan ayam, makan daging ya, karena sudah lebih sejahtera. Nah, kalau doanya, ya Allah, semoga kembali kayak dulu. Nah, itu perlu dikaji ulang. Ya, sahabat semua, kemarin kita udah belajar disiplin kata di kajian kelima. Jadi mudah-mudahan kita mulai menjaga setiap ucapan kita agar menjadi nilai yang positif gitu ya, agar menjadi keberkahan kita di masa yang akan datang. So, bagaimana Bu doanya? Ya Allah, gitu. Semoga Engkau berikan kehidupan yang lebih baik setelah corona ini, gitu. Kapan corona berakhir? Wallahu alam. Karena ini adalah semua takdirnya Allah. Jadi Allah yang pegang semua, dan kita perlu meyakini sahabat semua bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Ya, gitu. Pada akhirnya kita bisa memaknai pandemi Covid ini menjadi akademi Covid gitu. Nah, ya, jadi buat saya akademi sungguh. Gimana nggak akademi? Saya belajar pakai Zoom meeting itu sampai sampai saya kayak apa ya, anak TK, anak SD yang minta diajarin kemana-mana. Coba bayangin, untuk saya bisa pakai Zoom meeting gitu kan. Nah, bisa live kayak gini, oh gaya gitu. Dulu notol aja nggak bisa gitu. Dengan Covid, semua orang akhirnya mengalami gitu kan, gitu. Lalu apalagi yang terjadi pada saat akademi Covid ini? Coba kita dalemin ya. Ini penting sekali saya sampaikan sebelum saya bicara betapa pentingnya high tech. Oke. Contoh, Jakarta tingkat polusinya gimana? Dahsyat, ya kan? Surabaya tingkat polusinya gimana? Dahsyat. Bahkan Indonesia ya, sebagian besar kota-kota industri tingkat polusinya dahsyat. Gitu. So, banyak orang menyalahkan pabriknya. Padahal di dalam pabrik itu ada ribuan orang yang menggantungkan hidupnya menafkahi keluarganya. Di sini bisa dipahami ya sahabat ya. Gitu. Ya, banyak orang gitu menyalahkan pemerintah. Kok pemerintah nggak menanggulangi polusi? Kok pemerintah kayak gitu? Kok ini? Banyak orang memilih menyalahkan situasi dan kondisi, gitu ya. Maka kita lihat Allah itu dahsyat ya. Lihat hambanya nyalahin kanan kiri depan belakang. Akhirnya sama Allah dikasih apa? Covid. Nah, apa yang terjadi? Semua pakai masker. Oke. Semua pakai masker. Oke, gitu. Untuk apa? Supaya diri kita terlindungi dari polusi. Ya kan, sahabat semua. Nah, ini seperti ini kita bisa mengambil hikmah. Dan berkah itu diberikan setelah kita memahami hikmahnya. Gitu. Kalau belum memahami hikmah, belum dapat hikmah, berkahnya nggak datang. Makanya yang ada hidupnya itu apa namanya, menuntut terus, mengeluh terus ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau sudah dapat hikmah, ya Allah, alhamdulillah, ternyata tujuannya ini. Iya, gitu ya. Nah, jadi bisa karena biasa katanya Bu Christine ya. Luar biasa juga nih Bu Chris ini juga orang-orang zaman old ya. Gitu, bisa nutul live aja yang kemarin itu sudah luar biasa. Oke. Nah, jadi kayak gitu sahabat, gitu. Nah, luar biasa banget ya. Ini ada Bu Intan juga sudah masuk mau belajar, masya Allah, barokallah ya. Semoga manfaat hari ini. Nah, bicara sukses bersama dia itu kan pergeseran ya, hanya adalah high tech. Ini adalah sebuah pergeseran gitu, pergeseran dari zaman old
ke zaman now gitu. Akhirnya setelah saya coba untuk menghilangkan rasa takut saya, menghilangkan rasa nggak nyaman saya, ternyata semua yang di high tech itu, semua yang di teknologi itu ada tutorialnya dan bisa diikuti gitu loh sahabat ya. Jadi seperti itu. Seperti sekarang semua kalau mau transfer ngantri ke ATM atau pakai M-banking? Banking. Pakai M-banking ya gitu. Menakutkan nggak sih pakai M-banking? Ya tambah seneng sekarang ya, tambah seneng sekarang pakai M-banking ya gitu. Transfer bisa cepet, cek saldo bisa cepet ya, nggak pakai bensin keluar ke tempat ATM, nggak pakai kendaraan, nggak pakai lain-lain gitu ya sahabat ya gitu. Nah jadi yang pertama, bagaimana caranya kita bisa segera move ke high tech gitu ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa segera move ke high tech, itu kita harus punya yang namanya dream tadi. Oke, karena kita sudah punya dream, ya dream yang didoakan kepada Allah, ya. Pada saat kita action, di dalam action ada proses. Nah, inilah yang membuat teknologi itu menjadi sangat penting karena memudahkan action kita. Oke, coba semua boleh ketik. Teknologi memudahkan proses action kita. Nah, coba teknologi memudahkan proses. Nah, nih Bu Ika Handayani Susanti, makasih banget ya atas responnya. Memudahkan sekali. Iya, gitu. Ya. Ibu-ibu hanya di rumah ketik-ketik dapat duit. Nah, keren banget kan? Ibu-ibu di rumah ketik-ketik dapat duit. Nah, jadi teknologi memudahkan proses gitu. Nah, kayaknya sih dari dulu. Kayaknya sih ini dari dulu ya, bahwa kalau kita bikin kue, ya sahabat semua, saya orang Jawa ya. Kalau dulu ibu saya kalau ngomong bikin kue itu ngublek, tahu ngublek? Ngocok telur pakai alat yang begini nih, lalu diaduk pakai tepung dan sebagainya sampai tangannya ngoyo ya, telurnya kan harus sampai mengembang gitu. Nah, begitu ada mixer, bagaimana? Cepet. Berarti sejak zaman dahulu kala, zaman kita kecil, teknologi itu memudahkan. Ya, gitu. Hanya saja kita sebagai manusia, kadang-kadang nggak inget kalau sebenarnya teknologi itu memudahkan dari dulu, gitu ya. Nah, jual beli ya biasanya ketemu langsung ya, dan biadin gitu ya, ketemu langsung, ada uang ada barang gitu. Nah saat ini jual belinya nggak begitu, gitu. Jual belinya pakai online. Kenapa? Karena ada COVID-19 ya, nggak semua bisa diketemui gitu. Kita mau ketemu orangnya nggak mau karena takut, jangan-jangan kitanya ada carrying virus gitu ya gitu. Nah jadi akhirnya kita mengerti bahwa teknologi itu memudahkan proses. Dan testimoni saya pribadi ya, sebelum saya mengambil keputusan untuk belajar teknologi, saya tidak pernah bisa memaksimalkan teknologi itu ya. Saya masih dengan anggapan saya ini kuat di offline. Jadi ya udahlah, biar anak-anak milenial aja yang pakai teknologi. Saya mah emak-emak tetap aja offline. Coba berapa banyak yang seperti saya? Ayo ngaku sebelum saya buka kartu. Saya. Ngaku yang masih punya pikiran atau masih memegang kepercayaan lama atau yang masih belum berubah. Saya sudah emak-emak saya ketemu saya nggak gaptek ya gitu. Itu boleh hari ini bertobat gitu ya. Kenapa? Karena belajar teknologi itu gampang dan teknologi itu memudahkan gitu. Nah, kenapa Bu harus ngaku Bu? Gitu kan? Karena kalau Anda nggak mengakui bahwa Anda masih menyangkal, ya kan, menyangkal artinya kalau Anda masih mau offline, berarti Anda sedang menyangkal adanya online, betul? Bisa dimengerti ini? Jadi
Contoh kalau saya masih suka offline, berarti sebenarnya artinya saya menyangkal online, gitu sahabat. Sehingga hari ini saya mau bertobat ya. Makasih Bu Ika Handayani ya, Susanti. Saya tobat, iya. Saya melakukan pertobatan dengan menyadari bahwa saya akan tergilas oleh zaman kalau saya nggak move on to future, nggak move on to digital. Nah akhirnya saya belajar sahabat, gitu. Belajar dengan satu kesadaran, satu pemahaman bahwa teknologi ini akan mempercepat bisnis saya. Dan biiznillah, seizin Allah, setelah saya ambil keputusan untuk mau belajar dan menggunakan teknologi dan mempercayai bahwa ini percepatan bisnis, terjadi. Bisnis saya 1 tahun terakhir berkembang dengan begitu pesat dan saya hanya di rumah. Bahkan saya tidak kenal leader-leader saya yang sekarang. Ibu Gunawati dari Sulawesi Tengah itu salah satu leader saya yang omsetnya sangat lumayan. Tiap hari mentoring dengan WA bersama saya, ya, mengikuti kelas bisnis saya juga. Gak pernah ketemu, rumahnya di Sulawesi Tengah, ya. Kenal saya dari internet, bayangin, gitu. Sejak saya menggunakan teknologi, saya sering posting. Enak ya Bu Dia, kalau posting langsung banyak yang nge-like. Sabar dulu, saya posting berbulan-bulan yang nge-like cuma 1. Gitu. Tetapi saya mau mulai sahabat, gitu. Saya mau mulai itu, gitu ya. Kemudian saya share KK ID saya. Silahkan klik toko online saya. Nggak ada yang klik sama sekali. Coba tantangan kita move on, itu kan. Tantangan kita move on to digital, gitu loh. Dan saya bisa putus asa. Saya boleh memilih putus asa untuk, tuh kan nggak bisa, enak ketemu langsung closing. Ya, ya. Jadi saya boleh memilih itu sahabat. Tapi saya nggak mau memilih itu karena saya tujuannya memang mau move to digital. Oke, saya mau mengikuti perkembangan zaman. Saya nggak mau ditinggal zaman. Oke, zaman nggak mungkin back. Ya, proses zaman ini, perjalanan di era globalisasi, di era milenial ini nggak mungkin kembali ke zaman now, nggak mungkin, gitu. Ya, waktu itu nggak mungkin bisa kembali. Makanya berbuatlah sebaik mungkin, mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Nah, jadi sampai di sini ya, ini cukup apa ya, mewakili gitu ya, bagaimana kita harus sudah mulai mengubah pola pikir, sukses bersama dia, gitu kan. Harus punya dream yang kuat. Dream yang kuat itu dream yang didoakan kepada Allah, gitu. Kemudian baru Allah kasih impact. Impact itu apa? Kalau Anda sudah dapat impact dari Allah, 100% yang Anda jual pasti terbeli, pasti laku, gitu ya. Apapun target Anda pasti jebol. Oh jebol apa itu Bu? Pasti tercapai, ya, gitu. Oke. Nah, kemudian action. Dalam action ada proses, ya. Kemudian yang keempat, harus menggunakan high tech dalam mengerjakan prosesnya, gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang saya masuk ke contoh konkret, ya. Saya sudah 30 menit mengajak Anda membawa pola pikir Anda kepada satu pemahaman baru bahwa teknologi itu memudahkan. Dan belajar teknologi itu gampang. Jangan ada yang takut, ya, gitu. Gampang, gitu. Kalau Anda keliru notol, handphone itu tidak akan marah-marahin Anda, tidak akan, ya. Misalnya keliru notol. Keliru notol go back atau keliru notol klik next, gitu ya. Dia nggak akan gini, ngawur aja salah, nggak akan gitu ya. Jadi Anda relax aja gitu ya. Oke. Nah, saya akan menuju ke contoh-contoh konkret ya, dimana hari ini ya membawa dampak yang luar biasa. Kata kuncinya, teknologi ini akan berguna dan memberikan manfaat kepada kita sebesar kepercayaan kita kepada teknologi itu. Oke, semakin Anda percaya teknologi itu memudahkan, semakin teknologi memberi dampak yang luar biasa dalam bisnis Anda.
seberapa Anda percaya terhadap teknologi high tech ini bisa memudahkan bisnis Anda. Ya, saya sudah katakan tadi secara konkret, dulu saya sedikit mengabaikan, sedikit menolak teknologi karena saya merasa emak-emak zaman old yang saya nggak perlu teknologi, gitu. Tapi begitu saya ambil keputusan bahwa high tech itu perlu, saya belajar, saya mulai posting, luar biasa banget sahabat. Saya menahan diri untuk offline. Ya, karena suami saya juga bernyanyi terus kalau saya banyak keluar. Gitu. Tidak diizinkan. Kenapa? Karena protokol Covid ketat di dalam pabriknya. Gitu. Sehingga anak istri juga harus benar-benar mengikuti, gitu ya. Nah, jadi saya mau mempercayai setiap postingan saya kirim dengan hati yang sungguh-sungguh. Ini yang perlu. Ini trik buat sahabat semua supaya postingannya atau teknologi yang digunakan itu berdampak, gitu ya. Ya Allah, semoga yang saya share ini, informasi produk ini dibutuhkan oleh mereka, gitu. Ya Allah, semoga peluang-peluang usaha yang saya share di internet ini dibutuhkan oleh orang-orang yang memang sedang membutuhkan, itu sampai kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan Masya Allah, salah satunya Bu Gunawati dari Sulawesi Tengah. Beliau langsung kontak saya, Bu, saya kepengen join, berapa yang harus saya modal berapa untuk join, kayak gitu-gitu. Masya Allah ya, sampai hari ini berlanjut. Itu salah satu. Kemudian Bu Dwi Intan di Bekasi, sampai hari ini itu kita nggak pernah ketemu. Saya ketemu beliau 1 kali, beliau ikut training saya di Java Palace 1 kali itu, dan hari ini nggak pernah ketemu lagi ya. Tapi omsetnya bagus. Kenapa? Karena dulu kalau saya mau memberikan sosialisasi produk atau presentasi bisnis, saya harus datang ke rumahnya. Kalau sekarang enggak, saya kirim videonya Pak Andi, selesai. Saya ajak 2 minggu sekali ikut Gostar, beres. Tahu alurnya, tahu ajarannya, tahu arahannya. Ya kan? Gitu. Jadi beliau pun ternyata bisa mengikuti, gitu loh. Ya. Terkadang kita mikir, kalau kita merasa teknologi itu rumit, kita merasa bahwa orang lain semua juga ngalami rumit. Ternyata enggak. Ya, ternyata banyak sekali yang sudah melek teknologi, dan mereka langsung tanya ke saya, Bu Dia, berarti kalau saya ngundang 3 orang ikut Gostar saya gratis? Iya. Tambah semangat. Ya. Ibu Ratih di Ternate itu juga sampai hari ini tidak pernah ketemu saya. Beliau benar-benar dibangun dengan teknologi. Jadi sahabat semua, ya, kalau ada sekarang Anda memfollow up jaringan masih dengan zaman old, menggunakan cara-cara zaman old, ya, saya mau informasi kepada Anda, boleh nggak hari ini kita mulai shifting, bergeser pelan-pelan, bergeser pelan-pelan. Kenapa? Karena teknologi akan sangat mudah diduplikasi. Cara saya yang setiap minggu pindah ke luar pulau, ya, saya ke Papua, saya ke Makassar, saya ke Manado, saya yakin itu tidak bisa diduplikasi banyak orang. Mungkin saya bisa, jaringan saya belum tentu, ya. Kehebatan saya pada saat saya presentasi, seminar, training, dan lain-lain, mungkin saya bisa, tapi saya tidak bisa diduplikasi oleh jaringan saya, gitu. Yang ada semuanya bilang hebat ya, dan saya memutuskan saya bertobat dari kehebatan saya. Kenapa? Karena saya hebat seorang diri, tidak ada yang bisa menduplikasi. Itu namanya nggak hebat, itu namanya nggak canggih. Yang hebat dan yang canggih apabila kita bisa menjadi pribadi yang simple dan bisa diduplikasi oleh seluruh jaringan kita. Maka sahabat semua, hari ini saya membuka kelas-kelas bisnis yang di situ saya sangat menanamkan dasar-dasar untuk kita bisa shifting ke high tech, gitu. Welcome
digital world gitu ya. Ikut-ikut ESQ nyontek gitu. Welcome Digi World gitu ya katanya ESQ gitu. Nah, jadi sahabat semua sampai di sini dipahami ya gitu. Nah, saya lihat pertumbuhan antara yang offline dengan yang online itu beda jauh. Yang offline ya rata-rata kondisi grupnya tidak terlalu sehat. Kenapa? Karena saya pribadi ngalamin. Kalau saya datang, grup saya bertumbuh. Kalau saya nggak datang, grup saya tidak bertumbuh. Gitu. Sangat erat kaitannya ini dengan high tech. Kalau saya datang, terjadi omset. Kalau saya nggak datang, nggak terjadi omset. Oke, artinya apa? Artinya diri saya tidak bisa diduplikasi. Sampai di sini dapat gambaran ya teman-teman semua. Oke. Nah, di era zaman now, di era digital ini, oke, itu sudah tidak bisa dipakai. Gitu. Begitu saya ajarkan mereka ya, teman-teman yang ketemu saya di dunia online, mereka tidak saya minta KTP-nya untuk bergabung di bisnis keke loh. Saya tidak mau dikirimin KTP mereka. Oke, saya juga win-win. Kalau rezeki akan jadi milik saya, kalau nggak rezeki silahkan akan ada rezeki yang lebih baik buat saya. Itu saya sudah pahami. Dan semoga mereka juga diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah. Gitu kan doanya. Gitu. Jadi saya kasih aja. Silahkan klik www.diapuspitawati.kkd.id, oke, dan silahkan register member, oke, member reseller atau register member. Terus saya beri saran saya kalau 99.000 pilih Nates atau BMC. Yang kedua, kalau mau langsung jadi distributor, pilih paket bis 2, oke, silahkan pilih 12 paket pilihan karena itu lebih menguntungkan. Nah, saya udah nggak pakai beban, nggak pakai pikiran, saya ngomong aja, gitu. Saya loskan aja kepada Allah. Kalau rezeki pasti akan klik join, kalau nggak rezeki, insya Allah, gitu. Ya, insya Allah. Jutaan jutaan manusia di Indonesia, masa iya 1-2 orang PHP Anda sudah kecewa, kepo, ya kan? Nggak perlu, gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan saya ngalamin gitu loh. Sekarang tiap hari ada yang WA saya, inbox saya di Facebook dan juga DM saya di Instagram ya. Itu orang-orang yang bertanya cara join dan mau joinnya gimana gitu. Ya. Jadi bersyukur. Kok bisa seperti itu, Bu, gitu ya. Saya share 20, Bu, enggak ada yang like sama sekali. Saya udah share tiap hari nggak ada yang like. Di sini bedanya. Anda share itu, hati Anda udah ambil keputusan belum? Atau Anda sekedar ikut-ikutan high tech? Oke, ini beda banget. Ya, Bu Habibah Hasan, tancap gas, jos, bismillah siap duplikasi. Iya, ya, gitu. Nah, di sini tantangan buat saya pribadi. Gitu. Saya harus menonaktifkan tanda kutip kehebatan yang sekian lama melekat dalam diri saya, gitu ya. Itu nggak mudah sahabat, gitu. Saya menahan diri untuk nggak presentasi itu nggak mudah, gitu. Menahan diri untuk nggak datang ke rumahnya leader saya untuk prospek atau untuk follow up itu nggak mudah buat saya. Karena saya terbiasa datang bertatap muka, peluk downline saya, ya, peluk leader saya, memberikan semangat, memberikan sentuhan motivasi, gitu ya, sehingga mereka bertumbuh. Dan ini saya hanya harus di belakang handphone, di depan handphone. Itu nggak mudah buat saya, gitu, ya, gitu. Tapi saya harus menghormati perubahan ini. Saya harus ambil keputusan untuk berubah. Sehingga saya tidak lakukan lagi. Saya tidak boleh menjadi hebat buat jaringan saya. Oke? Saya tidak boleh menjadi luar biasa di mata orang lain. Gak boleh. Gitu. Kalau sampai ada yang ngomong, Bu Dia hebat ya, saya tidak berhasil, sahabat. Gitu. Gitu. Tapi kalau
Walah, caranya Budia gitu tuh, gampang ya. Nah, itu yang saya berhasil. Oke, sampai di sini bisa dipahami gitu. So, jadi semua orang bisa menjadi luar biasa dengan sederhana. Sampai di sini klik. Tidak ada paksaan, tidak ada beban, tidak ada usaha-usaha yang sampai menjadi beban derita, ya, nggak perlu gitu. Semuanya bisa enjoy melakukan bisnis ini di rumah dengan dasteran, mungkin dengan sambil nyuci piring ya, dengan sambil nyapu ngepel saya di rumah ya, karena nggak ada asisten gitu kan. Nah, yang ada itu terjadi, itu berjalan semua. Oke. Dan sampai di sini saya semakin meyakini bahwa high tech ini menjadi salah satu turbo. Ya, coba semua diketik, high tech menjadi turbo. Ya, gitu. High tech menjadi turbo. Gitu. Untuk percepatan kesuksesan gitu. High tech menjadi turbo percepatan kesuksesan gitu ya. Oke. Oke, teman-teman ya, gitu. Nah, sudah ketik semua? Makasih yang sudah ketik. Saya doakan ketikan Anda diaminkan semua malaikat. Amin. Nah, yuk kita lanjut ya sahabat ya, gitu. Buat saya pribadi banyak sekali contoh kasus ya, yang sampai hari ini yang bisa jual 2 paket bis dapat 1 juta, dan saya nggak pernah ketemu orangnya tuh banyak banget ya. Buat saya hanya kasih perhatian orang-orang yang masuk bisnis kelas bisnis saya, berarti dia menunjukkan komitmen dan seriusnya, dan orang-orang yang mencapai posisi-posisi tertentu ya, berarti mereka sangat serius gitu ya, gitu. Mereka berarti ada komitmen dan serius. Nah, gitu. Kalau yang masih coba-coba ya, dapat paket bis 2 dapat 1 juta ya, saya apresiasi, memberikan selamat ya, semoga tambah sukses, semoga begini, bisa ikut Gostar, bisa ikut bisnis kelas, bisa ikut apa gitu ya. Jadi nggak memaksa gitu loh, nggak memaksa. Saya beri perhatian sesuai dengan komitmennya masing-masing gitu. Nah, kenapa saya harus melakukan ini sahabat? Karena ini udah high tech gitu. Ini udah high tech ya. Kalau dulu yang terjadi, banyak leader mengerjakan bisnis downline-nya. Oke. Kalau dulu yang terjadi, banyak upline mengerjakan bisnis member-membernya. Oke. Tapi hari ini, zaman now, di era high tech ini, oke, kita mengerjakan bisnis kita masing-masing gitu. Oke. Dan di situ nggak mudah buat saya pribadi sebagai seorang zaman old ya, gitu, yang matanya selalu melihat potensi gitu kan, matanya melihat potensi, yang ada kok downline saya nggak kerjain ya udah saya kerjain kan gitu. Nggak bisa sahabat gitu. Jadi hari ini saya harus banyak menahan diri, bersabar, menunggu orang-orang yang terpanggil hatinya untuk ambil keputusan berubah menjadi digital. Oke, move to digital gitu ya, menggunakan high tech. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini sahabat semua yang hari ini berkomitmen, oke, mengambil keputusan menggunakan high tech, coba Anda ketik, saya ambil keputusan untuk menggunakan high tech gitu. Saya ambil keputusan untuk menggunakan high tech ya, gitu. Yang mau berkomitmen lebih ya, saya tidak perlu menjadi hebat, tapi saya perlu menjadi sederhana atau simple.
Saya ambil keputusan menjadi high tech gitu ya. Oke. Nah, setelah ambil keputusan, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus mulai fasih, ahli dalam menggunakan KK Mobile. Oke, dalam menggunakan KK Mobile. Lalu Anda harus mulai mengenali toko online Anda, kkd.id. Dua kecanggihan ini saja membuat Anda akan menarik omset yang dahsyat. Kalau Anda mempercayainya, tapi kalau Anda nggak mempercayainya, dia tidak akan berfungsi, tidak akan memberikan fungsi untuk kita. Ya, hidup ini saling. Ya, dalam ilmu magnet rezeki diajarkan satu sama dan terhubung. Kalau kita menganggap teknologi ini, informasi ini, KKDID dan KK Mobile ini memang dahsyat, bisa membantu kita, dia akan memberikan bantuannya kepada kita, gitu. Dia akan memberikan energi terbaiknya kepada kita, karena everything in the universe is energy, ya. KK Mobile itu energi, KKDID itu energi, yang kalau kita percaya, dia bisa menumbuh kembangkan bisnis kita, dia akan berfungsi. Sampai di sini sahabat, ya, gitu. Nah, jadi mulai sore hari ini, mari berkomitmen. Daripada kita bingung besok mau nemui siapa, jualan kemana, boleh nggak luangkan waktu sejam 2 jam aja, kenalan yuk dengan KKDID kita. Ya, apa isinya, bagaimana cara mengubah gambarnya, bagaimana cara promosinya, dan lain-lain. KK Indonesia sudah invest triliunan untuk membangun itu, ya. Itu. Jadi kemudian KK Mobile juga ya, kalau kita bikin aplikasi seperti KK Mobile, yang saya dengar katanya senilai 3 juta lebih gitu. Nah, sedangkan kalau kita join KK hanya 99.000, kita langsung dapat KK Mobile itu ya. Beberapa temen yang join join paket reseller secara online dalam grup saya, mereka ngomong, "Bu, berapa bayarnya KK Mobile?" Nggak bayar, dapat gratis kalau kita join KK 99.000. Loh, itu kalau kita bikin 3 juta lebih loh Bu, gitu katanya. Ya keren banget ya, 3 juta kali berapa ya, wajar aja kalau nyentuh triliunan gitu kan, distributor KK jutaan gitu. Nah, oke, sahabat semua, sampai di sini luar biasa ya pentingnya high tech dalam keberhasilan kita. Dan di akhir sesi ini ya, gitu, kita mau bincang gitu ya. Kita mau bincang dengan sahabat kita yang memang sudah menggunakan teknologi. Saya kenal beliau sudah tahun 2013 ya. Enggak sebelumnya sudah kenal, tapi saya bekerja sama dengan beliau itu sudah sejak tahun 2013 sampai hari ini. Berarti udah 7 tahunan, 8 tahunan ya gitu. Saya lihat pertumbuhan bisnisnya tidak terlalu signifikan. Oke, karena keterbatasan waktu, beliau juga part-time menjalankan bisnis ini sambil kerja ya. Akhirnya agak terbatas ruang geraknya. Sehingga kalau yang full time bisa pergi kemana-mana, beliau nggak bisa. Ya, kemampuan closing, keterbatasan follow up, itu membuat saya lihat bisnisnya tidak terlalu berkembang. Tetapi luar biasa, sejak beliau ambil keputusan untuk menggunakan teknologi, ya, melek teknologi gitu kan, pakai KK Mobile, KK ID ya, hari ini omsetnya itu over terus gitu. Nah, sampai belum tanggal 20 omsetnya sudah di atas 5 juta poin kadang ya. Belum tanggal 24 omsetnya udah over dari 5 juta poin. Kenapa? Karena bukan kita yang kendalikan omset. Beliau menggunakan KKDID yang semua konsumennya langsung klik toko online-nya. Keren kan? Gitu. Semua konsumennya klik toko online-nya, KK yang packing, KK yang kirim. Anda ngapain? Bubuk siang. Bubuk siang ya, gitu. Itu dahsyatnya KK, gitu kan. Nah, jadi saya sampai sampai terkagum gitu loh. Kesungguhan hatinya untuk menggunakan KKDID itu benar-benar membawa dampak yang luar biasa
ya, gitu. Jadi KKDID itu hebat jika di tangan orang-orang yang hatinya mau percaya, oke, mau bersungguh-sungguh. Nah, kita tanya yuk, ya, ini orangnya ada di depan saya. Langsung tak request aja. Nah, ini Mbak Elis. Nah, gitu. Selamat ya, sekarang omsetnya sangat dahsyat sekali. Alhamdulillah. Oke. Iya. Jadi awalnya gimana? Tiba-tiba terus mau menggencarkan KKDID-nya itu, Mbak? Ya, awalnya kan karena memang terbatas waktu itu ya Bu ya. Iya. Jadi apa namanya, saya gunakan teknologi, udah saya sering share-share gambar-gambar, kemudian sering posting-posting di Instagram. Alhamdulillah banyak yang nyantol gitu. Kemudian untuk dari Instagramnya sendiri itu rata-rata saya dapat dari yang di sekitaran daerah saya tempat tinggal itu. Jadi ketika tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal, itu rutin tiap hari, hampir tiap hari itu dapat ada orderan masuk. Nah, itu saya langsung menggunakan KK Mobile dan juga KK ID itu. Nah, jadi KKID itu bagaikan toko online ya berarti, iya Mbak, betul. Nah, apalagi sekarang kondisinya udah ada perbaruan lagi untuk yang KKDID itu bisa pick up. Jadi untuk mempercepat juga itu bisa. Jadi orangnya langsung saya minta untuk klik langsung di KKDID untuk langsung isi ordernya apa aja, mereka tinggal pilih, mereka transfer, kemudian nanti ada pilihan pick up itu bisa diambil. Nah, biasanya langsung pakai Gojek juga biar lebih cepat gitu. Oke. Biasanya nggak ada awal. pilihan pick up. Biasanya cuman pengiriman. Paling ya. Lambat kalau seumpama untuk pengiriman kan hari ini order, terus habis itu sampainya besok gitu. Oh. Oke, saya pelan-pelan ya, Mbak ya, karena banyak sekali yang belum pernah menggunakan KKDID ini. Jadi saya mau pelan-pelan. Mbak Elis kan sudah terbiasa nih menggunakan KKDID. Jadi prosesnya adalah share-share di sosial media. Betul. Produk-produk KK dan informasinya. Betul. Kemudian di situ kan tertera nomor HP-nya Mbak Elis untuk dikontak ya. Betul. Kemudian orangnya kontak, Mbak mau dong beli produknya misalnya gitu ya. Betul. Lalu Mbak Elis minta mereka klik toko online-nya Mbak Elis. Iya. Nama tokonya contoh elis.kkd.id gitu ya. Gitu. Lalu mereka klik, mereka order kan gitu ya. Betul. Oke. So Mbak Elis nggak ngapa-ngapain dong berarti? Enggak. Konsumennya langsung klik elis.kkd.id ya. Kemudian di situ ada proses pembayaran dan pengiriman gitu kan biasanya. Nah, pengiriman dilakukan oleh KK. Iya. Ya, KK yang packing, KK yang kirim itu biasanya besoknya, betul nggak? Betul. Tapi sahabat, menurut informasi Mbak Elis, sekarang KKDID ada perbaruan bahwa bisa pick up. Oke, arti pick up apa? Setelah transaksi, Anda bisa minta untuk maksudnya digojekin ke rumah konsumen supaya lebih cepat gitu, Mbak ya. Betul, Masya betul. Allah. Luar biasa. Itu yang terbaru. Oke, itu yang terbaru ya. Yang terbaru. Bentar. Untuk mempercepat sekali, benar-benar sangat terbantu dengan itu. Sebentar Mbak, saya tanya. Jadi Mbak Elis ini di rumah nggak punya stok? Enggak. Masya Allah. Ya, sahabat semua, ini dahsyatnya KKDID. Mbak Elis ini sampai nggak punya stok blas ya. Ya, banyak. Coba Mbak, dulu mikirnya untuk 5 juta poin harus punya stok dan punya uang, betul? Boleh cerita dong? Jadi kalau dulu itu mikir gimana caranya ya saya bisa untuk nawarin orang, itu kan harus ada barangnya gitu kan. Nah, kalau nggak ada barangnya kan otomatis orang nggak akan mau beli dan lihat gitu loh. Mana sih cuma nawarin doang, itu kan nggak mungkin gitu loh. Nah, sekarang udah dari lihat gambar, karena memang kondisinya seperti ini, kita ngeliatin gambarnya aja, kemudian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhannya, udah barang langsung dikirimkan ke rumahnya langsung. Dan langsung silakan order sendiri gitu ya. Betul. Di KKDID. Lo gitu lo bisa over 5 juta poin terus ya Mbak ya? Ya alhamdulillah. Luar biasa. Ya, semoga cepat keren ya Mbak. Amin ya Allah, amin. Mohon doanya Bu. Oke. Hebat ya, keren nggak punya stok. Tuh.
Oke, baik. Sekarang kita coba ke sahabat kita yang selanjutnya, ya, bagaimana ya, bagaimana teknologi ini membantu beliau, ya. Saya beberapa waktu mendengarkan cerita beliau ada orderan di Magelang, beliau ada orderan di mana-mana, dan itu semua Keke yang bantu kirim gitu ya. Yuk kita tanya ya kepada beliau bagaimana teknologi KKDID dan juga Keke Mobile ini bisa membantu beliau. Oke, silahkan Bu Ida. Alhamdulillah setelah saya belajar online itu jadi membantu saya untuk pencepatan pengiriman ya. Itu sebelum saya tahu ada KKD ID itu seperti ke Magelang itu ongkos kirimnya mahal sampai 50.000. Tapi setelah saya tahu dengan KKD ID itu pengirimannya normal seperti biasa, cuma 10.000 ongkos kirimnya. Keren. Itu kan jadi bisa menghemat pembeli ya gitu. Hemat ongkir. Itu bisa hemat ongkir. Terus untuk pengguna pertama KKD ID juga Keke itu kasih free, Voucher. kasih voucher 15.000. Jadi kalau misalkan ada pembeli pertama melalui KKD ID itu kita kasih vouchernya dan dia mendapatkan diskon 15.000. Wah, keren sekali. Jadi free ongkir. Jadi free ongkir ya, free ongkir malah tambah 5.000. Iya. Iya ya. Tuh, karena semua yang diorder dari KKD ID itu pengirimannya dikirim dari kantor terdekat si penerima barang gitu. Oh gitu. Baik, coba ya dari penjelasannya Bu Ida, saya tanya ya Bu Ida ya. Ya. Kalau kita kirim sendiri, kita beli produknya di Keke, kita kirim ke Magelang misalnya contoh tadi, itu biayanya 50.000 ya Bu ya. Iya, 50.000. Oh, tapi begitu Ibu coba order kan lewat KKDID, biayanya cuma 10.000. Cuma 10.000. Dahsyat sekali Ongkos ya. kirimnya itu. Dan ternyata sistemnya Keke dalam KKDID pengiriman selalu dirujuk ke kantor terdekat gitu ya Bu Iya, ya. betul. Masya di kantor Allah, terdekat. luar biasa banget Keke ya. Nah udah gitu saya mau tanya Bu, yang voucher tadi itu untuk semua konsumen kita yang pertama kali beli ya Bu ya? Iya, betul. Masya Untuk yang Allah. pertama kali beli. Jadi hanya untuk yang pertama kali beli mendapatkan voucher 15.000 itu bagaikan free ongkir ya akhirnya ya. Betul, free ongkir dan dapat bonus 5.000 Oh, berarti. iya. Potongan harga ya. Oh, jadi voucher 15.000-nya itu bisa dirupakan potongan harga juga ya. Iya. Jadi misalnya contoh transaksinya, contoh beli sabun Epo gitu ya. Sabun Epo kan 40.000 ya kalau nggak Iya, salah ya. 40.000. 40.000, ongkirnya 10.000 misalnya gitu. Iya. Berarti kan 50.000. Iya. Lalu digunakan vouchernya 15.000. Iya, betul. Tapi nggak boleh Bu, namanya kalau untuk yang mau dapat voucher Ya. itu khusus untuk pembelanjaan minimal 99.000. Oh gitu. Jadi hanya yang belanja minimal 99.000 baru dapat voucher. Kalau Oh. kurang dari itu nggak dapat. Jadi tetap Oke, normal. tetap normal ya. Tetap normal. Oh, berarti saya salah sebut contoh produk ya. Iya. Jadi Jadi kalau seumpama vitamin C. vitamin C 150, kemudian ongkirnya 10.000. Iya. Nah, berarti kan otomatis itu nanti dapat vouchernya 15.000, jadi kepotong. Harusnya 160.000 totalnya, dipotong 15. Iya, Waduh, betul. mantap Gitu. sekali. Oke. So, sahabat semua, gimana? Luar biasa ya testimoni dari teman-teman kita yang menggunakan Keke Mobile dan KKDID gitu ya. Nah, untuk khususnya Keke Mobile itu adalah seperti kantor di tangan kita. Oke, kalau kita butuh cek omset, nggak usah telepon leader Anda. Oke, itu nggak bisa diduplikasi, ya, gitu. Contoh siapa nih, Bu Habibah ya, poin saya berapa ya? Nah itu nggak bisa diduplikasi. Oke, kalau Anda bertanya itu kepada Bu Habibah, misalnya contoh downline-nya Bu Habibah, mitranya Bu Habibah tanya ke Bu Habibah. Kalau Bu Habibah punya 100 mitra, semuanya tanya omset, yang Bu Habibah nggak jadi masak soto. nggak jadi masak untuk keluarganya, betul nggak gitu.
Tapi semua mitranya Bu Habibah, contoh 100 orang manajer, waduh ya, amin gitu ya, semuanya bisa cek KK Mobile untuk lihat data bisnisnya ya. Makanya saya minta Anda berkomitmen untuk belajar mengenal KK Mobile dan menggunakan toko online Anda KKDID gitu ya. Jadi begitu sahabat. Wah, nggak terasa ya, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan ini sudah jam 3 gitu ya. Nah, sukses bersama dia ya. Dream, Impact, Action dan juga high tech ini benar-benar satu kombinasi yang luar biasa. Semoga ini merupakan ilham ya dari Allah yang bisa sungguh-sungguh bermanfaat buat grup Bebaskan Indonesia ini. Oke. Nah, jadi sahabat semua, di akhir acara ini ya saya doakan semoga ya teknologi ini benar-benar membawa keberkahan buat bisnis kita di era COVID-19 ini. Oke, jadi jangan takut, jangan down, jangan putus asa. Ternyata saya pribadi pun bisa mengembangkan banyak grup baru yang hari ini kita beronline ria ya, beronline ria, tetapi satu sama dan terhubung. Oke, hati saya memancarkan kasih sayang buat mereka, hati saya memancarkan kepercayaan buat mereka, dan mereka pun memberikan kepercayaan kepada saya untuk mementor. Mereka pun memberikan spirit dan semangatnya untuk sama-sama berjuang bersama sukses ya di KK Indonesia dengan cara online. Oke, sahabat semua, dan sekian dari saya. Sukses buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Nah, silakan dadah Mbak Elis dan dadah Bu Ida. Sukses selalu ya.